Hai para pecinta serial Mahabharata. Dalam video kali ini admin akan membahas sosok raja yang memperoleh anugerah Cakra Sudarsana milik Dewa Wisnu. Loh, kok bisa ya? Benarkah raja ini adalah pemuja Dewa Wisnu yang taat, yang membuat Resi Durwasa, sosok resi yang paling ditakuti dan pemarah, suka mengutuk, menjadi keok? Oke, namun sebelum lanjut, mohon dukungan dan sedekahnya untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like video ini agar admin tambah semangat berbagi kisah Mahabharata, terutama yang tayang di serial Mahabharata Antv Star Plus. Mari kita lanjutkan. Jadi, sosok raja yang beruntung itu adalah Raja Ambaris. Raja Ambaris adalah seorang raja di Satya Yuga. Dia adalah seorang raja yang hebat dan dicintai oleh rakyatnya. Ia adalah raja yang ideal dan dia adalah pemuja Dewa Wisnu yang hebat. Dewa Wisnu sangat senang dengan pengabdian raja, sehingga dia memberkati raja dengan Cakra Sudarsananya. Siapapun yang dilindungi oleh Cakra Sudarsana akan dilindungi dari segalanya. Raja Ambaris dan kerajaannya menjadi lebih makmur setelah mereka mendapatkan Cakra Sudarsana. Raja Ambaris rendah hati dan lebih mencintai rakyatnya. Raja Ambaris melakukan upacara puasa karena pengabdian kepada Tuhan. Raja Ambaris berpuasa pada tanggal 11 setiap bulannya. Raja Ambaris harus melakukan ini selama setahun. Saat Ambaris berpuasa, Dewa Indra, sang dewa langit, menjadi khawatir. Raja Ambaris sudah memiliki Cakra Sudarsana yang membuatnya sangat kuat. Jika dia juga menyelesaikan puasa ini dengan sukses, Raja Ambaris akan menjadi lebih kuat dari Dewa Indra. Bingung apa yang harus dilakukan, Dewa Indra menemui Resi Durwasa. Resi Durwasa adalah salah satu dari Sapta Resi dan diyakini sebagai inkarnasi Dewa Siwa. Namun, Resi Durwasa memiliki kelemahan, dia cepat marah dan mengutuk orang. Melihatnya, Dewa Indra punya ide. Dia lalu mendekati Resi Durwasa. Resi Durwasa sangat terkejut. Dia terbiasa dengan orang yang melarikan diri darinya karena dia sangat sering marah. Namun di sini ada Dewa Indra yang malah mendekatinya. Dia memberkati Dewa Indra. Dewa Indra berada dalam perilaku terbaiknya dan segera menyenangkan hati Resi Durwasa. Resi Durwasa sangat gembira menikmati keramahan Dewa Indra. Dewa Indra mulai memancing dengan pertanyaan. Pernahkah Resi mendengar tentang puasa Raja Ambaris? Dikatakan bahwa dia adalah pemuja sejati Dewa Wisnu. Dia pasti benar-benar seorang raja yang hebat untuk menjaga puasa untuk waktu yang lama. Resi Durwasa sedang mendengarkan dengan penuh antusias. Dewa Indra melanjutkan bicaranya bahwa dia pasti telah menyelesaikan tahun puasanya. Jadi, alangkah baiknya jika Resi harus mengunjunginya, karena di akhir puasa akan ada jamuan besar bagi para resi. Resi Durwasa mengangguk dan berkata, "Iya memang, itu akan sangat bagus. Saya ingin sekali melihatnya." Indra mengangguk penuh semangat. Dia tahu bahwa Resi Durwasa akan selalu menemukan sesuatu untuk membuat dirinya marah. Dan jika itu terjadi, maka puasa Raja Ambaris tidak akan lengkap. Keesokan harinya, Resi Durwasa mendatangi Raja Ambaris. Ambaris sangat senang bertemu dengan orang bijak dan keduanya duduk dan Raja Ambaris menawarkan semua yang dia miliki kepada orang bijak itu. Orang bijak itu sangat senang, tetapi dia menggelengkan kepalanya. "Raja Ambaris, aku baru saja datang. Aku harus mandi dulu dan kemudian kita berdua akan makan. Kurasa raja juga akan segera berbuka puasa." Raja Ambaris tersenyum. "Ya Tuan, 2 jam dari sekarang akan menjadi waktu yang tepat untuk berbuka puasa." Resi Durwasa tersenyum sambil mengangguk. Namun, seperti biasa, Resi Durwasa terlambat datang. Para pelayan Raja Ambaris cemas dan berkata, "Oh Tuan, saya pikir akan lebih baik jika raja mengakhiri puasa dengan meminum air. Selanjutnya, raja bisa menunggu Resi Durwasa dan kemudian makan bersama." Raja menggelengkan kepalanya. "Resi Durwasa adalah temanku. Dia berkata dia akan datang dan kemudian kita akan berbuka puasa. Aku akan menunggunya," Raja berkata dengan tegas. Namun, Resi tidak datang. Para menteri berkata lagi,
Tuan, waktu yang tepat untuk menyelesaikan puasa sudah dekat. Jika raja tidak menyelesaikan puasa sekarang, tidak ada gunanya puasa-puasa sebelumnya yang telah raja lakukan. Raja sedang duduk dengan cemas sambil mencari sang resi. Saat itu pula, menterinya menyuguhkan air agar raja meminumnya sebagai tanda penyelesaian puasanya. Akhirnya, Raja Ambaris mengangguk dan dia meminum airnya saja. Saat dia selesai meminum air, Resi Durwasa datang dengan marah. Ambaris, apakah ini caramu menunjukkan rasa hormat kepada tamu Anda? Kamu baru saja berbuka puasa sebelum aku datang. Raja dengan rendah hati mengangkat tangannya. Tuan, waktu yang tepat menyelesaikan puasaku telah berlalu. Aku hanya meminum air. Resi Durwasa tidak menerima alasan raja dan menuduh raja tidak bisa menghargai tamu dan perjanjian makan bersama. Resi, saya minta maaf jika saya telah menyinggung. Raja Ambaris berkata lagi. Resi Durwasa berkata dengan marah, lihat apa yang akan kulakukan untukmu. Resi Durwasa lalu mencabut sehelai rambut dari kepalanya dan melemparkannya ke tanah. Helai rambut muncul iblis wanita. Para menteri Raja Ambaris mundur dengan ketakutan. Iblis itu menyerang Raja Ambaris. Para menteri lari ketakutan. Raja Ambaris berdoa kepada Dewa Wisnu. Oh Tuhanku, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tolong lindungi aku dan orang-orangku. Saat itu pula, Sudarsana Cakra datang dan menyerang iblis itu hingga terbunuh. Iblis itu bahkan tidak punya kesempatan menyerang. Bahkan sebelum dia tahu apa yang terjadi, Sudarsana Cakra menyerang iblis itu. Iblis itu tidak ada lagi. Kemudian, Sudarsana Cakra berbalik ke arah Resi Durwasa yang terkejut. Tanpa henti, Cakra mulai berputar mengepung Resi Durwasa. Resi Durwasa berlari, Cakra mengikutinya kemana-mana. Resi Durwasa putus asa. Dia berlari ke Satyaloka di mana Dewa Brahma bersemayam dan terengah-engah. Oh Dewa Brahma, tolong bantu aku. Sudarsana Cakra mengejarku. Saya tidak dapat membantu Anda, Resi Durwasa. Silakan mencari bantuan kepada Dewa Siwa. Menghindari Cakra dan berlari melalui hutan dan gua. Dan dengan tidak putus asa mendaki pegunungan es Kailas, Resi Durwasa berlari ke Dewa Siwa. Oh Mahadewa, tolong aku dari kejaran Cakra Sudarsana ini. Dewa Siwa memandang Resi Durwasa dengan belas kasihan. Sudarsana Cakra milik Dewa Wisnu. Dia adalah satu-satunya orang yang dapat menghentikannya. Karena tidak punya pilihan, Resi Durwasa lari ke Waikunta dan lolos dari Cakra yang menyakitinya saat ia berlari ke Dewa Wisnu. Dia jatuh di kaki Dewa Wisnu. Oh Dewa Wisnu, tolong lindungi saya dari Cakra Sudarsanamu. Dewa Wisnu tersenyum. Hai Resi Durwasa, Sudarsana adalah milikku. Tidak diragukan lagi. Tapi sekarang melindungi Ambaris. Dia adalah satu-satunya yang mengendalikan Cakra. Bicaralah padanya. Dia akan bisa menghentikan Cakra itu. Akhirnya Resi Durwasa lari menemui Raja. Ambaris kaget saat melihat penampilan Resi Durwasa. Wajahnya memerah, lelah dan lesu. Resi Durwasa berbicara terengah-engah. Ambaris, Anda adalah satu-satunya yang dapat memanggilnya kembali. Tolong panggil kembali. Sudarsana Cakra berputar di belakang saya. Ambaris segera mengerti. Dia menutup matanya dan berdoa kepada Dewa Wisnu. Saya masih menghormati orang bijak ini seperti yang saya lakukan ketika saya melihatnya pertama kali. Mohon maafkan dia atas kesalahannya. Dia tidak pantas menerima hukuman ini. Tolong minta Cakra untuk tidak menyakitinya. Tidak lama setelah Ambaris memikirkan kata-kata itu, Cakra berhenti dan kemudian menghilang. Resi Durwasa menghela napas lega. Ambaris, saya belum pernah melihat raja sebijak Anda. Anda tidak pernah membuat kesalahan apapun. Anda menyelesaikan puasa dengan meminum air dan Anda menunggu saya. Saya tidak mengerti itu dan saya minta maaf. Dan kamu juga orang yang sangat baik. Meskipun saya mengancam akan menghancurkan Anda masih menyelamatkan hidup saya. Terima kasih, kamu benar-benar pria yang hebat. Ambaris tersenyum dan meminta restunya. Kemudian keduanya bersama-sama makan bersama. Ambaris juga menyelesaikan upacara puasa yang membuatnya sekuat Indra, penguasa langit.